Selamat siang Bu Erin, saya Yunita kelas 11 KL 5. Pada siang ini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Prometheus. Buku Prometheus ini dikarang oleh Amelia dan diterbitkan oleh Tin Naura yang diterbitkan pada tahun 2013, dan buku ini merupakan cetakan pertama. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan biodata pengarang. Amelia lahir di Semarang pada tanggal 16 Juli 1993. Ia dibesarkan di kota Ukir, Jepang. Amelia merupakan seorang penikmat drama Korea dan segala jenis musik K-pop, terutama Super Junior. Menulis adalah salah satu hobinya sejak kecil, tetapi baru mulai menulis serius hampir 2 tahun ini. Karya yang pernah diterbitkan dalam bentuk buku adalah antologi cerpen inspiratif A Real Chef is a Real Hard Worker dan novel perdananya berjudul My Everlasting Actor. Saat ini, Amelia berstatus sebagai seorang mahasiswi jurusan pendidikan bahasa Inggris di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang. Mimpi terbesarnya adalah ingin selalu membahagiakan kedua orang tuanya. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang dosen dan penulis novel profesional agar dapat memberikan banyak inspirasi untuk para pembaca. Quote favoritnya adalah, "The best way to make your dreams come true is to wake up." Nah, itu merupakan biodata singkat dan karya yang pernah diterbitkan oleh Amelia. Sekarang saya akan menjelaskan sinopsis dari buku Prometheus ini. Nah, dalam buku Prometheus ini terdapat seorang yang bernama Kim Hyerin. Kim Hyerin ini merupakan seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, dan Kim Hyerin ini tidak menyukai boyband Korea, terutama Super Junior. Kim Hyerin ini bukan seorang manusia biasa. Bukan manusia biasa ini, dia memiliki kelebihan lain. Itu dia memiliki malaikat pelindung. Nah, malaikat pelindung ini dia diakibatkan sejak kecil itu dia memiliki suatu kejadian yang membuat setiap dia tidur selalu memimpikan malaikat pelindung ini. Mulai dari seseorang gadis yang membenci Kim Hyerin di kampusnya bernama Han Myung, hingga ia menyukai seorang pria yang bernama Park Jong Won yang mirip dengan salah satu anggota Super Junior yang bernama Siwon. Di dalam buku ini sangat menarik menurut saya. Nah, buku ini memiliki kelebihan ceritanya itu lebih mengarah terhadap kehidupan remaja sehari-hari, karena itu tentang persahabatan, terus cinta, pokoknya mengarah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ceritanya itu, alurnya itu cepat dimengerti, tidak begitu rumit atau dramatis seperti layaknya drama-drama Korea. Menurut saya ini menarik lah ya. Cuman dalam cerita ini yang membuat rumit adalah cerita percintaannya. Jadi kita tuh harus membaca dari awal sampai akhir agar kita mengetahui karakternya masing-masing. Jadi tuh emang agak sedikit rumit kalau kita tidak membacanya dari akhir sampai habis. Nanti pas sudah menuju habis, kita itu baru mengetahui karakter dari masing-masing si pemeran itu. Nah, kelemahannya buku ini tuh apabila yang membaca itu tidak mengetahui apa itu Super Junior, dia tidak dapat membayangkan muka si Siwon yang dikatakan dalam novel ini mirip dengan Park Jong Won. Jadi ketika kita membaca, kita sulit membayangkan bagaimana ya wajahnya si Siwon yang katanya dimirip oleh si Park Jong Won. Nah, jadi itu merupakan salah satu kelemahan dalam buku ini. Jadi sebelum membaca, kita harus mengetahui apa itu Super Junior,
personil-personilnya. Jadi kalau misalnya para penggemar Super Junior membaca buku ini pasti sudah mengetahui dan dapat membayangkan, oh si Siwon ini bukunya kayak gini ya, oh iya ganteng atau apa gitu. Menurut saya itu kelemahannya. Kalau dari covernya, saya suka menarik covernya. Nah, yang bikin menarik lagi di dalam buku ini terdapat seperti gambar-gambar di komik. Nah, yang seperti ini. Nah, ini tuh merupakan gambar boy bandnya si Super Junior. Buku ini juga tidak dapat dibaca oleh semua umur, hanya dibaca oleh remaja dan dewasa, karena anak-anak belum cukup umur untuk membaca ini, karena buku ini merupakan tentang percintaan. Nah, saya sangat recommended buku ini terhadap para penggemar Super Junior. Harus membaca buku ini karena pasti bakal seru dan menarik. Nah, itu merupakan resensi buku novel. Saya akan meresensi sebuah puisi dari beberapa pengarang. Yang pertama, saya akan meresensi puisi yang berjudul Para Peminum karya Sutarji Kalzoum-Bachri. Nah, puisi ini menceritakan bagaimana seseorang yang ingin menggapai atau mendapat sesuatu yang sulit dengan berbagai macam tantangan dan cobaan yang ada saat dia ingin mencapai cita-citanya atau dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dia di dalam puisi ini dia tuh terus mencoba, terus menggapai apa yang diinginkan hingga berhasil. Jadi maknanya bagi saya, yang saya dapat dari membaca puisi ini, kita tuh harus terus menggapai apa yang kita inginkan dengan segala macam cobaan yang ada. Kita harus melewatinya, tidak boleh putus asa. Nah, di dalam puisi ini memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya di salah penulisan atau typo. Nah, di sini saya sudah garis bawahi, yaitu kesalahannya itu mereka menyanyi-nyanyi. Harusnya kan mereka menyanyi-nyanyi. Dan ada lagi, mereka menyimpan bulan. Harusnya itu kan mereka menyimpan bulan. Nah, kelebihannya itu dari puisi ini, bahasa yang digunakan itu mudah dipahami oleh pembaca. Jadi pembaca tidak sulit memaknai puisi tersebut. Puisi yang kedua berjudul Herman karya Sutarji Kalzoum-Bachri. Puisi ini menurut saya latar belakangnya itu tidak jelas. Jadi di dalam puisi ini tuh seseorang mengungkapkan seseorang mengungkapkan si Herman ini tidak jelas apa latar belakangnya. Jadi seseorang yang tidak dapat ditemukan, intinya itu di dalam puisi ini. Dalam puisi ini juga terdapat kelemahannya itu salah penulisan juga. Nih, tak bisa hangat di matahari, harusnya kan tak bisa hangat di matahari. Kelebihan dari puisi ini juga bahasanya mudah dipahami dan juga kita gampang mengambil apa sih makna dari puisi ini. Nah, lanjut ke puisi ketiga, judulnya Mata Hitam karya W.S. Hendra. Nah, puisi ini menceritakan bagaimana kerinduan dari seorang laki-laki ke perempuan yang dicintainya atau disukainya, tetapi dia malu untuk mengungkapkan kerinduannya itu. Dan juga sebaliknya, si wanita yang sedang mengalami kerinduan terhadap laki-laki tapi malu untuk mengungkapkannya. Nah, kalau di sini menurut saya kelebihannya yaitu bahasanya juga mudah dipahami, tidak ada bahasa yang sulit dipahami. Kelemahannya tidak ada karena tidak ada penulisan yang typo. Itu menurut saya kelemahannya tidak ada. Nah, selanjutnya Ku Berada Kembali karya Chairil Anwar. Puisi ini menceritakan seseorang yang merantau keluar
keluar daerah atau keluar kota, yang awalnya dia tinggal di sekitar pesisir pantai, dan suatu saat dia kembali ke tempat tinggalnya, dan ternyata keadaan di sekitarnya itu sudah berubah. Laut itu sudah dibatasi, maksudnya dibatasi, sudah ada perbedaan antara laut itu, antara laut dangkal dan laut yang dalam. Makanya dia tuh di sini mengungkapkan perubahan dari masa dia sebelum merantau dan sesudah merantau. Nah, menurut saya di puisi ini juga tidak ada kata yang typo, dan kelebihannya juga bahasanya mudah dipahami dan mudah diambil maknanya. Nah, lanjut, puisi yang selanjutnya berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Supardi Djoko Damono. Nah, di dalam puisi ini menceritakan bahwa seorang penulis puisi menginginkan bahwa karya yang ditulisnya itu agar dikenang selalu. Maksudnya, walaupun si penulis puisi ini sudah tiada, tetapi karyanya itu ingin dikenang selalu dan tidak dilupakan. Si penulis menyampaikan bahwa semua orang akan meninggal dunia dan perlahan-lahan akan dilupakan, dan tetapi dia mengungkapkan di sini agar karyanya itu tidak dilupakan walau dia sudah tiada. Kelebihannya, bahasanya mudah dipahami, tidak begitu sulit, makanya mudah untuk mengambil maknanya. Nah, puisi selanjutnya berjudul Dari Bentangan Langit, karya M.H. Ainun Najib. Nah, puisi ini bertemakan ketuhanan, bahwa si penulis ini mengingatkan untuk semua orang mengingat bahwa ujian itu bisa datang kapan saja dan waktunya itu tidak dapat diduga. Jadi si penulis ini menginginkan ingin menyadari kepada setiap manusia untuk menjaga dan mensyukuri apa yang telah dipunya, apa yang telah dimiliki oleh yang telah diberi oleh Tuhan. Nah, dari puisi ini tidak ada kata yang typo. Saya tidak menemukan kata yang typo, dan bahasanya mudah dipahami, mudah juga diambil maknanya. Lalu yang selanjutnya, puisinya berjudul Sebuah Jaket Berlumuran Darah, karya Taufik Ismail. Nah, puisi ini menceritakan sebuah perjuangan seseorang untuk membela tanah air tanpa henti, walaupun siksaan terus datang kepada mereka, tetapi mereka tetap memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Mereka tetap tahan siksaan yang ada, dan mereka tuh terus memperjuangkannya tanpa henti. Nah, di sini saya menemukan kata-kata yang agak sulit dipahami apa itu maknanya, yaitu seperti kepada tirani. Tidak ada kata-kata yang typo, sisanya kata-katanya sulit dimengerti, mudah dipahami juga. Selanjutnya, puisinya hanya dalam puisi, karya Ajib Rosidi. Nah, puisi ini menceritakan tentang kehidupan. Bagaimana itu waktu terus berganti, tapi nasib tetap tidak berubah, begini-begini saja. Tetapi kita sebagai manusia harus tetap menjalannya dengan sabar, terus berusaha, tidak boleh pantang menyerah. Kita harus menghadapi kehidupan dengan sabar. Perlahan-lahan pasti nasib kita akan berubah. Itu makna yang saya dapat dari puisi ini. Puisi ini juga kata-katanya cukup
dapat saya mengerti, tidak susah, tidak ada bahasa yang sulit untuk dimengerti, tidak ada penulisan yang typo. Nah, dan selanjutnya puisi Surat dari Ibu karya Asrul Sani. Nah, puisi Surat dari Ibu ini saya dapat memaknai bahwa semua harapan dan impian yang kita inginkan harus kita raih sebaik-baiknya selagi kita masih muda dan memiliki kesempatan untuk menggapainya. Nah, di sini orang tua memberi dorongan dan motivasi agar kita menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semua akan didorong oleh orang tua dan orang tua memberi motivasi. Itu makna yang saya dapat dari membaca puisi ini. Puisi ini tidak terdapat kata-kata yang typo dan kata-katanya cukup dimengerti, tidak ada yang sulit. Nah, selanjutnya puisi yang berjudul Ibu karya D. Zawawi Imron. Nah, puisi ini menceritakan kesedihan seorang ibu yang ditinggal anaknya merantau keluar agar anaknya itu mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau ingin lebih maju lah intinya hidupnya, tapi ibunya ini bersedih karena anaknya ingin merantau dan anaknya ini memikirkan bagaimana hidup orang tuanya ketika si anaknya ini pergi merantau. Tetapi di sini air mata orang tua atau air mata ibunya itu melambangkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, dan itu yang saya dapat simpulkan dari saya membaca puisi ini. Nah, menurut saya dalam puisi ini terdapat kata-kata yang saya sulit mengerti, yaitu di hati ada mayang siwalan pemutik sari-sari kerinduan. Dari sajak itu saya agak bingung artinya apa, jadi menurut saya kata-katanya sulit dimengerti dan sisanya cukup saya mengerti dan kata-katanya tidak susah. Nah, sekian resensi novel dan resensi puisi dari saya. Terima kasih.